Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, menjawab pertanyaan dari teman-teman petani, kapan waktu yang tepat menabur dolomit atau kapur pertanian pada lahan yang akan ditanami. Nah, teman-teman melihat dari unsur yang dimiliki oleh dolomit, kapur pertanian itu sifatnya padat. Dia butuh terurai, dia butuh terlarut untuk bisa digunakan oleh tanaman kita. Misalnya saja kita mau menanam yang hortikultura, sifatnya cepat, usianya tidak terlalu lama dan dipanen. Nah, tentu penggunaan dolomit ini harus jauh-jauh hari sebelum melakukan penanaman. Berbeda halnya ketika dolomit ini diberikan pada tanaman jangka panjang atau tanaman perkebunan, misalnya sawit, mangga, terus kopi dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita di tanaman padi, tanaman jagung, atau cabai, bawang merah, nah ini kan sifatnya agak cepat usianya, paling lama di 120 hari. Kalau misalnya dolomit ini atau kapur pertanian ini akan digunakan pada bawang merah, ini seharusnya diberikan dolomitnya itu atau ditaburkan dolomitnya itu 1 bulan sebelum penanaman. Jadi 1 bulan atau maksimal 2 bulan sebelum penanaman bawang merah, maka dolomit ataupun kapur pertanian itu harus sudah ditaburkan ke lahan kita. Kenapa? Karena tujuannya menggunakan dolomit itu kan yang pertama untuk menaikkan pH tanah. Yang kedua untuk menetralisir patogen-patogen yang ada di dalam tanah, baik yang berupa jamur ataupun yang berupa bakteri. Yang ketiganya menambahkan unsur kalsium oksida dengan magnesium oksida ke dalam tanah. Jadi harusnya ini diberikan jauh-jauh hari sebelum kita melakukan penanaman bawang merah. Begitu juga misalnya dengan ketika kita mau menanam cabai yang sifatnya juga tidak terlalu lama usianya. Nah, kenapa harus demikian? Karena proses pelarutan atau proses perombakan dari kapur dolomit ataupun kapur pertanian ini itu tidak instan seperti kita menggunakan garam yang begitu terlarut langsung diserap oleh tanaman kita. Nah, kapur dolomit ataupun kapur pertanian ini butuh 1-2 bulan untuk teroksidasi sehingga unsur mineralnya ini atau unsur kandungan kalsium dan magnesiumnya itu bisa digunakan oleh tanaman. Jadi diberikan jauh-jauh hari. Nah, itulah kenapa terkadang kita begitu kita memberikan kapur ini atau dolomit ini tidak terlalu kelihatan hasilnya karena belum tersedia unsurnya untuk bisa diserap oleh tanaman kita. Jadi pembelajaran ini harusnya kita berikan di awal, jauh-jauh hari sebelum kita melakukan penanaman, itu sudah harus diberikan dolomit ataupun kapur pertaniannya. Nah, lalu apa atau bagaimana caranya supaya dolomit ataupun kapur pertanian ini cepat tersedia? Nah, teman-teman, semakin asam tanah yang kita berikan dolomit, maka semakin cepat proses oksidasi dari kapur dolomit ini. Jadi untuk membuat dolomit kandungannya ini bisa cepat digunakan, itu tergantung dari seberapa asam dari yang kita berikan itu. Nah, jadi misalnya pH tanah ini 4 dengan pH tanah 5. Unsur tersedia dari CaO dengan MgO itu lebih cepat yang pH asam, pH 4 daripada yang pH 5. Kenapa? Karena basah dan unsur basah dan unsur asam ketemu, ini oksidasinya lebih cepat.
Nah, berbeda dengan yang misalnya pH 5. Nah, itu agak lambat dibanding dengan yang pH 4. Lalu, bagaimana ketika misalnya kita mau mengambil langkah alternatif? Nah, makanya kalau misalnya mau lebih cepat teroksidasi dari kandungan Mg dan CA-nya, itu maka diberikan asam sitrat atau misalnya menggunakan perbandingan dari tepung belerang. Jadi kalau mau lebih cepat melarutkan unsurnya, maka kapur dolomit atau kapur pertanian ditambah dengan tepung belerang. Nah, itu dimasak, tunggu airnya mendidih dulu, baru kita aduk. Nah, diturunkan kapurnya bersama dengan belerangnya, nanti diaduk. Jadi satunya unsur basah, satunya unsur asam. Ini ketemu, nanti kandungannya itu 3. Dia ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, dan ada sulfurnya. Nah, itu teman-teman. Jadi apakah dolomit ini bisa dipercepat untuk tersedia unsur-unsurnya? Jawabnya bisa dengan menggunakan asam sitrat. Itu kalau menggunakan asam sitrat itu dilarutkan saja di air. Jadi kapur atau dolomitnya dimasukkan ke wadah, ember atau baskom. Nanti asam sitratnya dimasukkan juga. Jadi perbandingannya 1:10. Tapi kalau mau menggunakan yang lebih murah, beli tepung belerang. Nanti perbandingannya 1 kilo tepungnya, tepung belerangnya 1 kilo dolomitnya. Nah, itu digabung, di mix, nanti memasak air sampai mendidih sekitar 10 liter. Nah, setelah mendidih airnya ini jangan dikurangi apinya, tetap dinyalakan. Posisi panas ini dalam keadaan mendidih, baru diturunkan dolomit dan belerangnya. Itu diaduk terus selama 30 menit. Nah, setelah airnya sudah berubah menjadi merah, nah itulah unsur magnesium, kalsium dengan sulfur. Itu bisa langsung disemprotkan ke tanaman kita. Teman-teman, ada juga pertanyaan yang seperti ini. Apakah dolomit bisa dikocorkan ke tanaman? Jawabnya bisa. Tetapi tentu efek yang kita inginkan itu misalnya di nutrisi kalsium dan magnesium itu belum bisa diserap oleh tanaman kita. Berbeda halnya ketika yang kita inginkan adalah mengendalikan patogen, jamur ataupun bakteri, maka itu boleh dikocor langsung. Misalnya cabai. Cabai ini terserang oleh fusarium, jamur fusarium ya. Layu bakteri. Nah, itu boleh dikocor langsung menggunakan air dari dolomit ataupun kapur pertanian. Perbandingannya berapa? Kalau misalnya kapur pertaniannya 1 kilo, maka kurang lebih 5 liter airnya. Nah, itu diaduk dulu sampai larut, setelah itu baru dikocorkan. Nah, teman-teman, kalau metode-metode seperti ini, jadi jangan kita hanya ikut-ikutan. Misalnya ada yang menggunakan dolomit, kita ikutan tanpa kita tahu ilmunya. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak yang harus kita gunakan dolomit ini untuk mencapai target yang kita inginkan, misalnya menaikkan pH atau mensterilisasi lahan. Nah, perbandingan ini sudah banyak diuji oleh teman-teman peneliti. Ada yang menyampaikan itu harus 5 ton per hektar, ada yang mengatakan 10 ton per hektar. Jadi teman-teman tinggal memilah dan memilih berapa kondisi pH tanahnya hari ini untuk bisa menentukan berapa ton dolomit atau kaptan yang diperlukan oleh tanahnya. Saya kira itu teman-teman pembahasan kita tentang dolomit. Tetapi selalu saya ingatkan, jangan terlalu sering menggunakan pupuk dolomit atau misalnya pembenah tanah dolomit. Karena apa? Ketika jumlah volume MgO dengan CaO terlalu banyak di dalam tanah,
maka unsur-unsur seperti mangan, zinc, Fe itu bisa terikat, sehingga menggunakan kalsium oksida dengan magnesium oksida ini itu disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Jangan sekehendak hati kita, karena jangan sampai hal baik yang kita inginkan tetapi ada efek negatif yang menantinya. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan insya Allah terus akan kami jawab sepengetahuan kami, seilmu kami, sehingga bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.